Ini ada pisang tergeletak di jalan. Ini punya siapa ya? Aku bawa pulang aja kali ya. Atau, heh ayam, bagaimana ini? Ada pisang nih, bawa enggak? Heh, enggak. Bawa dong, enggak. Bawa dong. Enggak. Oh, enggak. Takut aku juga takutnya punya orang ya. Kita pulang aja ya. Kita tinggalkan aja pisang di sini Aku takut Enggak Yuk. Enggak mau aku. Monyet. Monyet. Adik-adik, tadi lihat enggak? Ada monyet yang lewat bawa pisang segini. Monyet. Kemana tadi monyet tadi? Monyet. Adik-adik, itu pisangnya Pak Tani loh. Tapi monyet tadi berlari, aku lihat sendiri. Tadi monyet itu berlari membawa pisang ke arah sana. Kira-kira monyet membawa pisang untuk siapa dan dibawa kemana? Ayo, adik-adik, mau nggak kita ikuti monyet yang membawa pisangnya Pak Tani tadi kemana? Apakah dibawa pulang ke rumah Pak Tani atau dibawa ke hutan? Karena arahnya ke sana. Kalau rumah Pak Tani arahnya ke sana. Ayo adik-adik, kita ikuti monyet itu yuk. Aku mau ikutin monyet. Pasti dia membawa pisang itu untuk dirinya sendiri. Monyet. Aduh angin. Oh ada angin. Ada angin. Aduh ada angin. Aduh angin. Aduh pohonnya tumbang. Angin. Aku kena angin. Aduh adik-adik. Aduh. Aku harus pegangan nih. Aduh. Di kebun Pak Tani itu tadi ada angin besar sekali. Pohonnya ada yang tumbang. Ada pohon lagi tumbang. Ada pohon jambu tumbang. Semua pohon-pohon tumbang. Ada juga pohon pisang. Tadi tumbang. Padahal lagi berbuah banyak sekali. Waduh, ini anginnya besar sekali. Anginnya sampai menerbangkan banyak pohon. Dan pengen tahu nggak tadi? Ayam, kambing yang ada di kebun Pak Tani tadi semua berlarian. Aduh kasihan si kambing. Kambingnya tadi waktu angin ribut tadi, kasihan. Ada yang jatuh juga. Aduh, kasihan dia bangun lagi. Kambingnya berlarian karena takut ketimpa pohon yang tumbang. Ayamnya juga berlarian. Takut. Ada anak ayam cari ibunya. Anak ayamnya ke bawah angin. Kepik aja sampai ke bawah angin. Semua pohon tumbang, binatang semua berlarian. Kepik meneduh aja di sini, di bawah pohon yang besar ini. Aduh, takut, pegangan terus. Aduh, sampai anginnya ini semua reda. Tapi ketika Kepik lihat, di kebun ini semua berantakan. Ada pohon pisang tumbang, pohon jambu. Aduh, pohon jambunya jatuh semua buahnya. Aduh, ini Pak Tani pasti sedih sekali. Aku mau lihat ya, ada apa lagi yang terjadi di kebunnya sebelah. Apakah pohon mereka juga tumbang? Dan bagaimana tadi nasibnya si kambing, nasibnya si ayam tadi? Aku mau lihat dulu ya. Aku mau lihat dulu, kasihan tuh anak kambingnya itu. Adik-adik, ketika angin ribut sudah reda, Pak Tani datang ke kebun itu.
Dia datang melihat-lihat. Wah, Pak Tani sedih sekali. Semuanya rusak. Pohon jambunya tumbang, semua berserakan. Pohon pisangnya juga semua tumbang. Pak Tani berjalan, memeriksa seluruh isi kebunnya dia. Di situ ada tupai yang masih ketakutan, terdiam karena dia bingung dengan angin ribut yang baru saja terjadi. Tapi Pak Tani heran karena tadi pagi dia sudah menebang pohon pisang dan ada satu tandan pisang yang dia sudah tebang. Di sini tempatnya, kata Pak Tani. Tapi sekarang pisang yang sudah tua bagus satu tandan itu hilang, lenyap begitu saja. Apakah pisang itu terbawa angin? Kalau terbawa angin, tidak mungkin pisangnya bisa terbang jauh. Pasti pisangnya terguling-guling. Lalu siapa yang mengambil pisang setandan ini? Di situ ada tupai yang dari tadi tidur dan sekarang terdiam ketakutan karena ada angin badai. Pak Tani mau tanya kepada tupai. Tupai, tupai. Iya Pak Tani, kata tupai. Apakah kamu tadi melihat pisang di sini setandan? Lihat Pak Tani. Terus sekarang di mana pisang itu? Tupai menjawab, "Loh, kok tupai tidak tahu kemana pisangnya? Bukankah kamu tidur di sini, tupai?" Saya tidak lihat Pak Tani. Tadi saya tertidur. Nyenyak sekali. Tiba-tiba Pak Tani, angin ribut. Dan saya ketakutan, saya hanya terdiam, bersembunyi di balik pohon ini. Dan saya tidak tahu pisang itu kemana. Karena saya tertidur lelap sekali Pak Tani. Pak Tani bingung siapa ya pencuri pisang ini. Pasti orang yang badannya besar. Atau apakah ada yang makan pisang itu? Kalau ada yang makan pisang itu, pasti ada kulit-kulitnya. Tiba-tiba ada monyet yang datang. "Oh, monyet! Monyet kesini. Kamu lihat nggak pisang tadi?" Monyetnya jawab, "Lihat Pak Tani, di situ, di dekat tupai. Pasti tupai yang mengambil pisang itu. Pasti tupai, karena tupai yang tidur dekat pisang itu Pak Tani." Wah, betul juga ya. Apakah tupai yang mencuri? Tapi ayam juga melihat. Ayam, sini kamu, sini," kata Pak Tani. Dia panggil ayam. "Ayam, tadi kamu lihat nggak ada pisang di sini?" Ayamnya mengangguk-angguk ketakutan. "Ayam, kamu ngambil pisang?" "Ayam, kamu melihat nggak siapa yang ngambil pisang?" Ayam mulai takut. Petak. Ayamnya kabur aja. Petak. Dia tidak berani menjawab Pak Tani. Apakah dia melihat pencurinya itu? Tapi monyet yakin bahwa yang mengambil pisang adalah tupai. Wow, adik-adik tahu nggak siapakah yang mengambil pisang? Adik-adik tahu nggak? Mari kita ikuti siapa yang mengambil pisang. Semua sudah tahu ya, yang mengambil pisang tadi siapa? Monyet. Ayam melihat, tapi monyet tidak mau bicara yang sesungguhnya. Kita ikuti terus cerita ini ya adik-adik ya. Ayo kita ikuti terus, kita ikuti ya. Adik-adik, Kepi ingin melihat ayam yang sedang dipanggil oleh Pak Tani. Kepi tahu loh, Kepi tadi lihat
yang membawa pisang satu tandan adalah si monyet. Tapi mengapa monyet menuduh tupai? Dan sekarang ayam dipanggil Pak Tani karena ayam melihat tupai tidur di dekat pisang. Nah, kita lihat ya apa yang terjadi. "Hai ayam, jangan lari," kata Pak Tani. "Ayam, jangan lari, kesini dulu." Ayam datang lagi tuh. Petok, 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 petok. Ya diem lagi. "Ayam," kata Pak Tani, "apakah ayam melihat pisang satu tandan?" Ayam lihat ya, tapi dia takut untuk menjawab. Petok, 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 petok. Ayam hanya mengangguk-ngangguk saja karena tadi dia sempat melihat pisang itu, bukan? Tapi ayam juga tidak mengambil. Dan ayam tidak tahu siapa yang mengambil. Dia meletakkannya kembali di situ. Ada tupai yang tidur di dekat pisang itu. Terus Pak Tani kembali bertanya kepada ayam. "Ayam," petok, 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 petok. Takut dia. "Apakah kamu melihat tupai tidur di dekat pisang?" Dia diam aja. Ayamnya diam saja. "Ayam, petak, 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 petak." Ayam jawab, "Apakah kamu melihat tupai di dekat pisang?" Petak, 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 petak. Nah, apakah tupai yang mengambil pisang? Ayam tidak lihat. Ayam hanya melihat pisang setandan, dia letakkan lagi di situ dan melihat tupai yang tidur di dekat pisang. Tetapi ayam tidak melihat. Waktu dia menjawab, "Bukan," dia melihat monyet. Dari kejauhan monyetnya melotot. Sepertinya monyet ini mengancam supaya ayam juga menuduh tupai. Karena monyet tadi menuduh tupai yang mencuri. Tapi ayam takut karena dia nggak lihat kalau tupai yang mengambil. Dia cuma bilang, "Petak, petak, 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 petak." "Hei ayam," kata Pak Tani, "jangan petak, petok, petak, petok, petak, petok. Jawab yang jujur," kata Pak Tani. Ayam tidak berani. Ayam lari. "Ayo, aku mau ikutin ayam kemana itu. Itu ayam itu jujur pasti dia. Ayamnya kemana itu? Ayamnya kemana?" Adik-adik, aku tahu siapa yang mengambil pisang. Si monyet. Tapi itu monyet datang. Aduh, aku takut. Aku takut. Adik-adik, aku takut. Aku takut. Monyetnya datang. Aku takut. Bener kan? Kepik. Tuh, bener kan? Monyet panggil aku. Kepik. Tuh kan? Monyet panggil aku. Aku takut. Aku takut. Aku takut sekali. Monyet bilang begini. "Kepik, kamu tadi melihat aku membawa pisang. Tapi awas ya. Kalau sampai mengadu ke Pak Tani, maka kamu akan aku becek-becek. Aku sakitin. Nanti sayapmu aku tarik-tarik." Aduh, takut. Monyet. Aku takut. Monyet. Tapi yang ngambil pisang kan tadi monyet. Bawa ke hutan kan? Kepik mencoba bicara sama monyet. "Ya kan monyet, aku lihat kok tadi ada pisang setandan dibawa lari ke hutan sama monyet kan?" Aduh, monyetnya marah.
Memang aku yang ambil. Tapi kamu jangan bicara yang sebenarnya. Biar Tupai yang nanti dihukum sama Pak Tani. Biar Tupai nanti dipukul sama Pak Tani. Kamu diem aja. Adik-adik, Kepik bingung nih. Tupai masih marah. Awas ya Kepik, jangan sampai kamu berkata yang sebenarnya kepada Pak Tani. Aku pergi dulu. Dah. Monyet, jangan begitu. Monyet. Aduh, adik-adik bagaimana ini? Aku harus mengatakan yang sebenarnya bahwa monyetlah pencuri dari pisang itu, atau aku berbohong seperti monyet minta berbohong tadi ya. Tadi monyet minta Kepik berbohong ke Pak Tani, tidak mengatakan yang sebenarnya. Karena kalau aku mengatakan yang sebenarnya, yang aku lihat bahwa monyetlah yang membawa pisang, nanti monyet marah. Katanya sayapku yang cantik ini akan ditarik. Tapi kalau aku tidak mengatakan yang sebenarnya, Tupai yang akan dihukum Pak Tani. Adik-adik, apa yang harus Kepik lakukan? Aduh, Kepik jadi galau nih. Tunggu ya, aku takut nih kalau sayapku. Adik-adik, sepertinya Kepik harus jujur. Karena lebih baik mengatakan yang sebenarnya. Tapi kata monyet, kalau Kepik mengatakan yang sebenarnya, nanti sayapku ditarik-tarik. Tidak apa-apa. Saya harus mengatakan yang sebenarnya. Adik-adik bagaimana? Apakah setuju kalau Kepik sekarang pergi ke rumah Pak Tani dan menceritakan yang sebenarnya? Atau Kepik diam aja? Kepik bersembunyi di taman sampai semuanya selesai. Kepik tidur-tiduran aja di taman. Terbang ke kiri, terbang ke kanan. Ayo adik-adik, Kepik bingung nih, ragu-ragu. Mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Karena kalau Kepik bersembunyi di taman, main-main di taman, tidak segera memberitahu Pak Tani, nanti Tupai akan dihukum. Jujur atau tidak? Mengatakan yang sebenarnya atau tidak? Jujur, tidak. Jujur, tidak. Jujur. Sebaiknya jujur ya. Aku tidak ragu lagi. Apapun yang akan terjadi nanti, mau disobek sayapku kanan, sobek kiri, tetapi aku sudah mengatakan yang sebenarnya. Tidak seperti sekarang, ketakutan, kebingungan, bahkan ada yang dikorbankan, yaitu Tupai. Saya yakin, saya akan pergi ke rumah Pak Tani. Yakin, aku yakin. Pak Tani, aku harus jujur. Aku menemui Pak Tani. Pak Tani datang dan saya harus mengatakan yang sebenarnya. Pak Tani, pada waktu angin badai tadi, aku melihat monyet. Aku takut. Monyet, Kepik takut karena monyet datang. Aku ngomong gak ya?
Pak Tani bilang, "Iya Kepik, kamu mau ngomong apa?" "Tadi aku melihat monyet." "Monyet Pak Tani?" "Bawa pisang, lari ke hutan." Pada waktu Kepik mengatakan yang sebenarnya, monyet datang. Dia marah sama Kepik. "Kepik, kamu berdusta, kamu bohong," katanya. Tapi Kepik sebenarnya mengatakan yang sebenarnya. Monyet marah dan mengancam Kepik akan merobek sayapnya. "Aduh, sayapku mau dirobek, sayapku mau dirobek, sayapku mau dirobek." Wah, Pak Tani bertanya sekali lagi, "Hei monyet, kamu jangan marah dulu. Kepik, apakah kamu berkata yang sesungguhnya?" "Iya Pak Tani, tadi saya melihat monyet bawa pisang standan lari ke hutan." Monyet marah dan dia hendak mengambil sayapnya si Kepik untuk dirobek. Tiba-tiba ada seekor burung kecil. Ada burung emprit. Burung emprit sepertinya hendak mengatakan sesuatu. Pak Tani memanggil burung emprit itu. "Hai burung emprit, apa yang hendak kamu katakan?" "Pit, pit, 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 pit. Pak Tani, aku melihat di rumahnya monyet di tengah hutan ada pisang setandan matang di rumahnya. Bahkan sudah dimakan setengahnya, tinggal kulitnya yang separuh masih utuh." Monyet ketakutan dia. Ternyata ada yang melihat, kecuali si Kepik, ada burung emprit yang melihat. Maka monyet lari. Monyet mau lari. "Hai, jangan lari," kata Pak Tani. "Monyet jangan lari, monyet jangan lari." Tapi monyetnya sudah lari, takut dia. Dan tupai yang ada di situ dibebaskan oleh Pak Tani. "Tupai, ternyata kamu bukan pencuri pisang itu. Emprit, terima kasih, kamu sudah mengatakan yang sebenarnya. Kepik, kamu juga hebat. Meskipun kamu diancam oleh monyet, tapi kamu sudah mengatakan yang sebenarnya. Sehingga tupai bebas dari hukuman. Nanti kita akan sama-sama kejar si monyet itu ke hutan ya. Emprit, kamu tahu jalannya kan? Tahu, ayo kita ke rumahnya monyet, yuk ambil pisangnya. Ayo semuanya, kita pergi ke rumah monyet, kita tangkap si monyet yang nakal itu. Ayo semuanya. Shalom adik-adik. Jadi dari cerita hilangnya setandan pisang, kita tahu bahwa kadang-kadang kita bisa menuduh orang sembarangan. Yang melihat pisang setandan tadi awalnya adalah ayam. Tapi ayam memang melihat ada tupai. Dan ayam tidak mengambilnya. Tapi ayam juga tidak melihat apakah tupai mengambilnya. Tapi puji Tuhan, pencuri yang sesungguhnya, yaitu si monyet, ada saksi yang melihat. Yaitu siapa? Kepik. Tapi Kepik ini takut untuk berbicara yang sebenarnya. Kepik takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Mengapa? Karena monyet mengancam Kepik. Kalau dia jujur atau mengatakan yang sebenarnya, maka sayapnya yang cantik ini akan dirobek-robek. Maka Kepik ada dalam pilihan yang sulit. Kalau dia mengatakan yang sebenarnya, dia akan celaka. Tapi kalau dia tidak mengatakan yang sebenarnya, maka tupai yang celaka.
Tapi puji Tuhan, ada lagi burung emprit yang kecil tapi jujur luar biasa. Karena burung emprit sendiri melihat bahwa setandan pisang itu ada di rumah monyet. Jadi Tuhan menginginkan kita mengatakan yang sebenarnya, supaya tidak ada korban yang salah tangkap. Dan yang jahat akan dihukum, karena dialah yang mengambil pisang setandan, yaitu monyet. Ada tertulis di dalam Mazmur 50 ayat 23b. Demikian bunyinya. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan akan kuperlihatkan kepadanya. Adik-adik, mari kita belajar mengatakan yang sebenarnya. Jujur itu hebat.